Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada ibu guru dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Sejak pemerintah Indonesia mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan Maret 2020 kemarin, Presiden Indonesia telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian lainnya terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita lihat beberapa negara yang mengalami penyebaran COVID-19 lebih awal dari negara kita. Mereka ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun mereka melakukan langkah dan kebijakan yang lebih ketat atau sangat ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 di negaranya. Pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dimana diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Lejen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi di antar daerah. Oleh karena itu, Presiden Indonesia minta kepada seluruh gubernur, bupati, serta wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. Kemudian terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan suatu daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu oleh jajaran TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa atau dapat bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal, dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerjasama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Presiden Indonesia juga memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan juga mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 ini juga telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi dampak ini. Pemerintah Indonesia memastikan ketersediaannya
bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasanya. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada kepala daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah masing-masing. Presiden dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana kemarin telah disampaikan, bahwa salah satu menteri terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah antisipatifnya telah dilakukan dan Presiden meyakinkan bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasanya. Bahkan, hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras, walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengantisipasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. Terakhir, pada seluruh rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta untuk tetap tenang, jangan panik, dan tetap meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, dan inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 di negara kita ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.